حي على Usikum wa nafsi bittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saat sekarang ini kita masih berada di akhir bulan Muharram. Sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kitab Risalah Al-Qushairiyah. Di sana menerangkan beliau pengarang kitab Risalah Al-Qushairiyah ini menceritakan tentang seorang hamba Allah yang soleh, yang mana hamba Allah yang soleh ini beliau mendapatkan hisab yang cukup lama dan panjang. Hisab dari Allah cukup lama dan panjang, padahal beliau ini adalah orang soleh. Suatu ketika beliau diundang tahlil ketika beliau memakan daging kambing. Di suatu tempat tahlilan tersebut, beliau itu seorang hamba yang soleh ini ada sedikit daging yang menyelip di giginya. Ketika sedikit daging kambing itu yang menyelip di giginya, beliau berusaha untuk mengeluarkan daging kambing yang terselip di giginya dengan lidah beliau. Berusaha semaksimal mungkin daging itu tidak bisa keluar. Sampai akhir tahlilan tersebut, beliau menuju rumah. Dalam suatu perjalanan tidak sabar ingin cepat mengeluarkan daging yang terselip di giginya, karena mengganggu kenyamanan beliau berbicara, mengganggu kenyamanan mulut beliau. Dipetiklah setangkai ranting di depan rumah seseorang. Ketika dipetik setangkai ranting itu, dicongkellah daging yang menyelip di giginya tersebut. Akhirnya daging tersebut keluar dari gigi tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah. Beliau tidak berpikir sepotong ranting yang beliau petik dari rumah seseorang itu, beliau tidak minta izin terlebih dahulu kepada si pemilik pohon tersebut. Inilah sidang Jumat rahimakumullah, rupa-rupanya seorang hamba soleh tersebut mendapatkan hisab yang begitu lama. Sidang Jumat rahimakumullah, setangkai ranting. Mungkin pikiran kita tidak berpikir bahwa itu ada dosanya, karena mengambil hak seseorang tanpa seizin orang yang memiliki. Atau mungkin dipandang ini dosa yang kecil. Oleh karena itu sidang Jumat rahimakumullah, sahabat pernah berkata, aku sahabat hidup di zaman Rasul, masih ada Rasul.
menganggap dosa kecil itu dianggap oleh kami itu dosa yang teramat besar, sekalipun dosa itu kecil. Bedanya dengan kehidupan seorang tabi'in, dosa yang kecil dianggap sepele, dosa yang kecil dianggap ringan seperti itu saja. Padahal dosa yang sekecil itu dapat merintangi orang tersebut daripada masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Muharram, hari Rabu beliau naik ke atas mimbar. Hari Rabu beliau naik ke atas mimbar. Hari Seninnya beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Beliau lahir di hari Senin, wafat di hari Senin. Dan ketika itu apa kata beliau ketika berada di atas mimbar? Wahai sahabat-sahabatku, aku memegang pecut kuda ini. Mungkin dari kalian itu ada yang merasa mengumpat di samping kuda aku tidak terlihat dan terpecut pundaknya. Ini yang pecut ada di tanganku. Sambuklah Muhammad ini sebagai balasanmu agar aku tidak mendapatkan tuntutan di hadapan Allah. Wahai sahabat-sahabatku, apabila ada di antara kamu merasa tersinggung dengan ucapan-ucapanku dan aku tidak belum sempat minta maaf kepadaku, aku tidak tahu apakah itu tersinggung dirimu. Saat sekarang ini aku Muhammad, jelek-jelekanlah oleh kamu, caci makilah aku sebelum aku dicaci maki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun milik seseorang yang kita masukkan ke dalam mulut kita, yang dapat menikmati kenikmatan untuk diri kita pribadi, bila tanpa seizin orang yang memiliki, itu akan menghambat daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memperpanjang hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seorang hamba yang soleh tadi rajin sholat, rajin berpuasa, rajin bersedekah, namun akibat daripada mengambil hak seseorang tanpa izin, hamba seorang yang soleh tadi itu mendapatkan hisab yang cukup lama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim berkenaan di bulan suci Muharram ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menganggap sepele dosa sekecil apapun hak orang lain tanpa kita minta izin, itu akan menimbulkan dosa untuk diri kita. Oleh karena itu Allah memerintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih berada di bulan Muharram ini, mari sama-sama kita selalu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf kepada orang lain yang pernah kita sakiti, mohon maaf kepada orang lain yang pernah kita ambil haknya, sekecil apapun yang kita nikmati untuk diri kita pribadi. Sidang Jumat rahimakumullah, karena dosa kecil itu, sebesar apapun ibadah kita, sebanyak apapun ibadah kita, karena dosa kecil itulah yang akan menghambat daripada kenikmatan Allah untuk diri kita pribadi. Sidang Jumat rahimakumullah, jangan merasa bangga dengan kita rajin sholat,
rajin beribadah berjamaah di masjid, rajin kita berpuasa, rajin kita berzikir, rajin kita beribadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi haji berkali-kali ke tanah suci, umrah berkali-kali ke tanah suci. Nabi Musa alaihi salam pernah berkata kepada Allah, "Ya Allah, apa yang membuat hati Engkau senang kepadaku?" Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, engkau rajin sholat. Sholat itu untuk dirimu. Mengapa? Karena sholat itu akan mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Engkau rajin berzikir. Zikir itu untukmu. Karena berzikir itu akan melemahkan hati, akan melemah lembutkan hatimu. Ala inna bidzikrahi tatmainul qulub." Ingatlah, dengan banyak berzikir akan menenteramkan hatimu, akan melemah lembutkan hatimu. Engkau berpuasa, itu pun puasa untukmu. Mengapa? Karena berpuasa itu engkau dilatih untuk memerangi hawa nafsu. Lalu apa ya Allah yang membuat hati engkau senang? Agar aku cepat masuk ke dalam rahmat-Mu ya Allah. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Fatasoddaq, maka bersedekahlah kamu. Kemudian keluarkanlah infak, berkasih sayanglah, bersilaturahimlah kamu kepada anak yatim, pada duafa dan sesama muslim, berkasih sayang. Segera engkau meminta ampun kepada mereka, segera engkau meminta maaf kepada mereka, berkasih sayang kepada mereka. Itu yang membuat hati aku senang kepadamu." Sudah kesanakah pikiran kita? Atau kita justru bangga dengan rajin sholatnya kita? Atau kita justru bangga dengan banyak berzikirnya kita? Sementara kita tidak pedulikan dengan para duafa, kita tidak peduli kepada anak-anak yatim, kita tidak peduli dengan silaturahim, kita menyepelekan dosa kecil, hak orang lain sekecil apapun masuk ke dalam perut kita, kita makan untuk diri kita dan untuk keluarga kita, kita tidak pikirkan itu. Itulah yang sebab mengganjalnya azab Allah kepada kita, yang menyebabkan lambatnya kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, di penghujung khutbah ini, khatib mengajak kepada para jamaah sekalian, mari sama-sama kita pergunakan bulan Muharram ini dengan sebaik-baiknya untuk selalu meningkatkan silaturahim, kasih sayang kepada sesama, untuk selalu secepatnya kita mohon ampun, minta maaf kepada orang lain yang pernah kita sakiti atau kita terlupakan memakan hak orang lain sekecil apapun. Kita rajin bersedekah, kita rajin infak. Jangan merasa bangga dengan sholat yang kita laksanakan. Jangan merasa bangga banyak berzikir kita laksanakan. Jangan merasa bangga rajin berpuasa kita laksanakan. Tapi sementara dosa kecil itu kita lalaikan, kita tidak cepat minta maaf kepada seseorang. Kita punya harta, kita miliki sendiri. Kita tidak peduli kepada fuqara masakin dan tidak peduli dengan bersilaturahim. Semoga jamaah Masjid Miftahul Khair RW 07 ini selalu mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah baik yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita yang kecil, yang besar semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga jamaah Masjid Miftahul Khair dapat meningkatkan rasa peduli sosial kepada fuqara masakin dan anak-anak yatim serta selalu menjalin silaturahim. Semoga dengan kesemuanya itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala